Hai sahabat koleksi semuanya, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Hari ini kita akan membahas tentang anglerfish, si monster berlampu dari kegelapan laut dalam. Kalian tentu penasaran kan? Ayo kita simak videonya. Di dasar samudra, tempat cahaya tak mampu menembus, tersembunyi makhluk yang tampak seperti mimpi buruk atau keajaiban evolusi. Inilah dia, anglerfish. Inilah dia, ikan pemangsa yang hidup di dunia gelap abadi. Dengan tubuh yang aneh, gigi yang tajam, dan cahaya dari ujung kepalanya. Tapi, seberapa banyak kita tahu tentang makhluk ini? Siapkah sahabat menjelajahi dunia paling misterius di lautan? Ikan anglerfish adalah ikan bersirip pari dalam ordo Lophiiformes. Baik nama umum maupun ilmiah, ordo ini berasal dari cara pemangsaan yang khas, di mana sirip punggung yang dimodifikasi bertindak sebagai umpan bagi mangsa, atau mirip dengan pemancing manusia dan disamakan dengan jambul atau lopos. Sirip pari yang dimodifikasi dengan ujungnya menjadi eska dan panjang strukturnya menjadi ilisium, diadaptasi untuk menarik mangsa tertentu di seluruh famili ikan anglerfish dengan menggunakan metode pemikat yang berbeda. Ikan anglerfish tersebar di seluruh dunia. Mayoritas merupakan ikan dasar laut, termasuk ikan demersal. Sementara ikan anglerfish laut dalam yang tidak lazim bersifat pelagis, kebanyakan hidup di perairan tinggi. Beberapa hidup di laut dalam seperti ikan anglerfish laut dalam dan kodok laut. Sementara yang lain hidup di perairan dangkal seperti ikan kodok dan beberapa ikan kelelawar. Ikan sungut ganda atau sering disebut anglerfish merupakan ikan yang hidup di lautan dalam dengan ordo Lophiiformes. Ilmuwan telah menemukan sekitar 170 spesies dengan 12 famili darinya. Ikan ini hidup di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Umumnya, anglerfish hidup di lautan dalam di mana cahaya matahari sudah tidak bisa ditemui. Nama anglerfish diberikan karena cara berburunya seperti seorang angler atau pemancing. Cirinya adalah adanya antena di atas mulut yang berfungsi menarik perhatian mangsa. Ketika mangsa sudah dekat, ikan ini akan segera menangkap dan memakannya. Antena ikan anglerfish memiliki bentuk yang bervariasi ya sahabat. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bentuknya simpel atau penuh ornamen cahaya. Tidak hanya itu, beberapa spesies ikan anglerfish juga dapat mengeluarkan cahaya di beberapa organ tertentu. Ikan ini
Tidak diburu hewan lain, hanya beberapa predator yang memakan anglerfish seperti Antarctic toadfish dan Discus mawsoni. Ikan ini juga jarang ditangkap oleh manusia karena hidupnya di laut dalam. Anglerfish hidup di zona batipelagik, wilayah laut yang berada pada kedalaman 1.000 hingga 4.000 meter. Di tempat ini, tekanan luar biasa tinggi, suhu beku, dan kegelapan total. Tidak ada cahaya matahari sama sekali, hanya kegelapan dan kehidupan aneh yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim ini. Disinilah anglerfish bersembunyi, sahabat. Ukurannya bervariasi, dari yang kecil sebesar tangan hingga spesies lebih besar. Tubuhnya lembek, lentur, dan gigi-giginya luar biasa tajam. Ini bukan tempat biasa, ini dunia alien di dalam bumi kita sendiri. Apa yang membuat anglerfish begitu terkenal? Cahaya di kepalanya. Benar, di atas kepala anglerfish betina tumbuh semacam tongkat kecil bercahaya yang disebut esca. Tapi itu bukan bagian tubuh biasa. Itu adalah rumah bagi bakteri bioluminescent. Mereka hidup bersimbiosis, menghasilkan cahaya untuk memancing mangsa, layaknya umpan pancing. Di dalam kegelapan laut, cahaya ini adalah sinyal maut. Makhluk kecil tertarik mendekat, dan dalam sekejap, krap, anglerfish menyergapnya dengan kecepatan luar biasa. Satu kilatan cahaya cukup untuk mengisi perutnya selama berminggu-minggu. Ikan anglerfish ditemukan pada tahun 1833 di tepi laut Greenland, dan ikan ini diserahkan kepada seorang zoologis di Copenhagen, Denmark, yang bernama Johannes Christopher Hagemann Renshaw. Ikan sungut ganda betina atau disebut ikan anglerfish memiliki antena bercahaya di kepalanya. Bagian ini memiliki peranan yang sangat penting untuk berburu mangsa. Tetapi bagaimana bisa ia bercahaya? Ternyata semua berkat bioluminescensi, ya sahabat. Bioluminescensi adalah kemampuan suatu makhluk hidup tertentu untuk menghasilkan cahaya. Pada ikan anglerfish, umpan cahaya ini dihasilkan dari fotobakterium, bakteri bercahaya yang hidup di kantong kulit anglerfish yang disebut esca. Bakteri ini mendapat nutrisi dari ikan tersebut dan sebaliknya, ia mendapat cahaya dari si mikroorganisme. Antena atau umpan pada anglerfish dapat bercahaya dengan warna kuning, kuning hijau, biru hijau, atau jingga keunguan. Ikan ini juga dapat menggerakkannya agar dapat menyerupai umpan yang hidup. Awalnya, anglerfish hidup hanya sebagai larva transparan yang mengambang ke permukaan untuk mendapatkan makanan. Kemudian secara bertahap berkembang menjadi dewasa.
Mereka tidak memiliki SCA dari lahir, sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk bakteri tersebut tumbuh. Bakteri tersebut juga tidak ditemukan di lautan bebas, sehingga kecil kemungkinan bakteri tersebut berasal dari lingkungan. Anglerfish bukan pemenang kontes kecantikan laut, tapi setiap detail tubuhnya punya tujuan. Gigi panjang dan melengkung memastikan mangsa tidak bisa kabur. Rahangnya bisa membuka sangat lebar, lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bahkan, ia bisa menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya. Tubuhnya lembek dan fleksibel. Karena tekanan tinggi di laut dalam, kerangka yang keras tidak efisien. Maka anglerfish beradaptasi jadi makhluk gelatinius yang lentur dan hemat energi. Anglerfish memiliki besar tubuh yang berbeda antara betina dan jantan. Rata-rata panjang tubuh betina dewasa hanya mencapai 16 cm, sedikit lebih kecil dari bola voli. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh hingga 0,9 sampai 1,2 meter. Berbeda dengan betina, panjang tubuh pejantan sangat kecil, yakni kurang dari setengah inci. Mulut dari ikan sungut ganda atau anglerfish menjadi bagian tubuh yang paling besar di antara yang lain. Jadi, ketika mangsa dapat muat di dalam mulutnya, maka akan muat juga di dalam perutnya. Banyak spesies dari anglerfish yang dapat meregangkan perutnya hingga 2 kali ukuran semula. Inilah bagian paling aneh dari kehidupan anglerfish, kisah cintanya. Anglerfish jantan jauh lebih kecil daripada betina. Bahkan, sebagian besar hidupnya hanya untuk satu tujuan, mencari betina dan menempel padanya. Begitu menemukan betina, si jantan menggigit tubuhnya, dan perlahan tubuhnya menyatu, menyerap nutrisinya dari sang betina. Ia kehilangan mata, organ pencernaan, hanya testisnya yang tersisa. Seekor betina bisa membawa beberapa jantan kecil menempel di tubuhnya seperti parasit. Ketika ia siap bertelur, ia bisa langsung dibuahi. Sebuah sistem yang efisien sekaligus mengejutkan. Ada lebih dari 200 spesies anglerfish yang telah dikenal. Semua memiliki bentuk unik dan kemampuan memancing mangsa dengan cahaya. Ada yang hidup di laut dalam, ada juga yang di perairan yang lebih dangkal. Beberapa tampak seperti monster dengan duri-duri. Lainnya punya tubuh transparan. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan: hidup dalam sunyi dan dalam gelapnya dunia terdalam di bumi. Bagaimana makhluk ini berevolusi menjadi seperti sekarang? Ilmuwan percaya bahwa kemampuan bioluminesensi dan strategi kawin unik adalah hasil tekanan lingkungan ekstrim. Karena sumber makanan langka, setiap kesempatan harus dimanfaatkan. Bahkan, sistem reproduksi pun harus menyesuaikan karena jantan dan betina sangat jarang bertemu.
Evolusi telah menghasilkan makhluk dengan desain ekstrim yang tetap hidup meskipun tak pernah melihat cahaya matahari. Karena penampilannya yang menyeramkan, anglerfish sering muncul dalam film dan game sebagai monster laut atau simbol cahaya. Di dalam film Finding Nemo, ia muncul sebagai pemangsa menakutkan. Dalam dunia game dan buku, ia sering digambarkan sebagai makhluk dari neraka laut. Namun, di balik citra mengerikan itu, ia hanyalah makhluk yang mencoba bertahan hidup di tempat paling ekstrim di dunia. Meskipun hidup di tempat terpencil, anglerfish tetap bisa terdampak oleh perubahan iklim dan populasi laut. Mikroplastik kini sudah ditemukan di kedalaman ekstrim. Penelitian tentang anglerfish masih terus berlangsung. Teknologi ROV dan kamera laut dalam menjadi jendela kita untuk mengintip kehidupan mereka. Setiap penemuan baru memberi kita pelajaran bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang dunia bawah laut. Di kegelapan abadi laut dalam, anglerfish terus menari, berburu, dan bertahan hidup. Ia adalah simbol bagaimana kehidupan bisa muncul di tempat paling tidak bersahabat. Ia bukan monster, tapi bukti bahwa alam tak pernah berhenti berinovasi. Dan mungkin masih banyak spesies anglerfish lain yang belum kita temukan, mengintai, menunggu di kedalaman yang belum pernah tersentuh manusia. Alhamdulillah, kita telah membahas sedikit tentang kehidupan anglerfish. Jika video ini menarik untuk sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berguna untuk channel ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.